Halo, 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 Sobat Prime Time, tahu kan? TNI Angkatan Udara Indonesia terus memperkuat kemampuan tempurnya. Setelah berhasil mengakuisisi jet tempur Dassault Rafale Prancis dan F-15 bekas Amerika Serikat, kini sejumlah alutsista modern dan canggih bakal masuk dalam daftar pengadaan. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia, Indonesia ternyata berada tepat di tengah kawasan yang menjadi pusat perhatian politik dunia, yaitu Indo-Pasifik, di mana kawasan ini kental dengan rivalitas hegemonik antara Amerika Serikat dan Cina. Dan tahukah kalian Sobat Prime Time, saat ini situasi di kawasan Indo-Pasifik penuh ketidakpastian. Kondisi ini pun mendorong sejumlah negara-negara di kawasan memperkuat militernya. Menteri Pertahanan kita Prabowo Subianto membeli 42 pesawat tempur canggih Dassault Rafale dari Prancis. Dan seluruh pesawat tempur tersebut nantinya menggantikan tugas F-5 Tiger yang telah pensiun. Dari total 42 keseluruhan jet tempur yang akan dibeli, sebanyak 6 pesawat multiperan ini dalam waktu dekat akan memperkuat TNI Angkatan Udara untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Tahukah Sobat Prime Time? Ternyata ada beberapa alasan mengapa mantan Danjen Kopassus itu memilih jet tempur Rafale untuk memperkuat TNI AU. Selain faktor geopolitik, Prancis juga menjanjikan transfer teknologi serta kerjasama jangka panjang dengan melibatkan komponen bahan baku berupa kandungan dalam negeri hingga 20%. Berdasarkan data-data yang dikutip dari Kementerian Pertahanan, berikut ini spesifikasi dan kecanggihan pesawat tersebut. Rafale merupakan jet tempur generasi 4,5. Pesawat ini memiliki rentang sayap 10,90 meter, panjang 15,30 meter, dan tinggi 5,30 meter. Pesawat Rafale ini berfiturkan sayap delta dipadukan dengan kanat aktif terintegrasi untuk memaksimalkan kemampuan manuver sambil memelihara kestabilan terbang. Nilai maksimum 11 G dapat diraih dalam keadaan darurat. Kanat juga mengurangi laju pendaratan hingga 115 knot. Namun, sumber internal batas laju terendah adalah 100 knot. Pesawat ini dapat dioperasikan dari landas pacu yang hanya memiliki panjang 400 meter. Selain itu, Sobat Prime Time, pesawat ini mampu melesat dengan kecepatan 1,8 Mach atau 750 knot dan mampu terbang di atas ketinggian maksimal 50.000 kaki. Kemampuan manuver pesawat ini semakin garang karena dilengkapi dengan radar canggih aktif Electronically Scan Array RBE-2 buatan Thales Group. Thales mengaku sebagai pihak yang pertama mencapai tingkat kesadaran situasional melalui deteksi dini dan pelacakan multi sasaran udara untuk pertempuran jarak dekat dan pencegatan berjelajah jauh. Juga penciptaan seketika peta lapangan 3 dimensi di hadapan dan penciptaan seketika peta daratan berresolusi tinggi untuk navigasi dan penentuan sasaran. Pesawat Rafale ini dilengkapi dengan sistem pertahanan elektronik terintegrasi yang disebut Spectra, yang menyediakan teknologi siluman virtual berbasis perangkat lunak. Sistem perlindungan diri elektronik Spectra yang dikembangkan oleh Thales dan EADS Prancis memberi pesawat ini kemampuan tertinggi untuk bertahan melawan ancaman dari udara maupun daratan. Dalam hal persenjataan, pesawat ini juga semakin garang karena mampu membopong berbagai jenis senjata, di antaranya rudal tempur dan pertahanan diri Demika, roket jarak jauh Meteor, kemudian High Agile and Maneuverable Munition Extended Range atau HAMMER, yang merupakan seri senjata presisi berpemandu udara ke darat bertenaga roket, dilengkapi dengan GPS dan inframerah. Nggak hanya itu aja Sobat Prime Time, pesawat ini juga membawa rudal udara bertenaga ramjet, rudal jarak jauh Scalp, dan rudal anti kapal AM-39 Exocet, termasuk bom berpemandu laser dengan hulu ledak mulai dari 500 pon hingga 2000 pon, serta meriam internal 2500 putaran per menit Nexter 30M 791 30mm, tersedia di tipe tempat duduk tunggal dan 2 tempat duduk. Semua ini semakin meningkatkan kemampuan serangan udara. Karena kecanggihan teknologi dan persenjataan tersebut, pesawat tempur Rafale ini disebut-sebut lebih unggul dibandingkan pesawat tempur J-20 China. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.